Shalom Jemaat GB House of Mercy yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dari rumah saudara masing-masing. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat saat ini, dan saudara tetap bersuka cita, saudara tetap bersemangat tanpa ketakutan untuk terus memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di momen ini saudara pakai kesempatan ini untuk benar-benar mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan di waktu-waktu ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang keempat, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat ayat firman Tuhan hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui atau mengenal apa yang harus kita lakukan, saudaraku, menghadapi keadaan dan situasi yang sementara terjadi pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan mengendalikan segala situasi yang sementara terjadi. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya apa? Saudaraku, pertama artinya bahwa ini semua ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita memahami ini sebagai rencana Tuhan, maka kita akan melihat kebaikan dari semua yang kita alami saat ini. Firman Tuhan berkata, Dia yang menerkam, Dia akan menyembuhkan. Dia bukan hanya menerkam, tetapi Dia juga menyembuhkan. Dia yang telah memukul, Dia yang akan membalut luka-luka kita. Artinya apa, saudaraku? Walaupun hari ini kita melihat Tuhan menerkam, Tuhan memukul, saudaraku, ada rasa sakit, ada luka yang terjadi, saudaraku, dengan semua keadaan yang sementara terjadi sekarang ini. Tetapi sesudah ini, Dia akan datang untuk menyembuhkan, Dia akan datang untuk membalut luka-luka kita. Saudara harus mempercayai bahwa semua keadaan yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita sekalian, saudaraku. Tapi, saudaraku, yang kita harus mengetahui apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Itu sebentar, saudara. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Ia akan menghidupkan kita. Bukan hanya menghidupkan kita, tapi Dia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Ayat ini sangat berhubungan dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus mati dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ini kita akan rayakan dalam beberapa hari ke depan, saudaraku, ya. 19 hari mulai besok dihitungnya, kita akan merayakan Jumat Agung, dan 21 hari mulai besok dihitungnya, kita akan merayakan perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat kematian Tuhan Yesus, saudaraku,
2 hari, saudaraku, di saat Tuhan Yesus mati, dikuburkan, murid-murid dalam keadaan takut. Mereka semua bersembunyi, mereka semua mengisolasi diri mereka karena ketakutan dengan apa yang terjadi. Tetapi pada hari yang ketiga, dalam Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 20, saudara akan di sana, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, apa arti semua ini dengan apa yang sementara kita hadapi sekarang? Gereja sekarang semuanya tidak melaksanakan ibadah di gedung gereja, saudaraku, dan bahkan saudaraku, saya percaya, saudaraku, dan saya tahu kita perlu mengakuinya bahwa gereja-gereja umat-umat Tuhan sekarang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, saudaraku. Karena itu kita bersembunyi di rumah kita masing-masing, mengisolasi diri supaya, saudaraku, kita tidak terkena virus ini, saudaraku. Dan bukan hanya itu, saudaraku, kita juga takut kalau kita menjadi pembawa virus kepada orang-orang yang lain, saudaraku. Seharusnya gereja, saudaraku, menjadi pembawa kesembuhan, sebab kita percaya Yesus menyembuhkan. Yesus berkata kita harus pergi, saudaraku, memberitakan firman, kemudian mengusir setan, saudaraku, menumpangkan tangan atas orang sakit, dan mereka akan disembuhkan, saudaraku. Tapi saat ini, ketika penyakit ini datang, kita bersembunyi, kita mengisolasi diri, saudaraku. Ini apa yang sementara terjadi sebenarnya, saudaraku. Dan kalau saya melihat ini, saudaraku, itu karena, saudaraku, memang kita sedang, Tuhan membawa kita dalam keadaan-keadaan seperti ini supaya kita belajar, saudaraku, untuk melihat, untuk kembali kepada firman Tuhan, dan kita mengharapkan kekuatan, kehidupan, kebangkitan, saudaraku, dari Tuhan, keberanian dari Tuhan, saudaraku. Kita harus mengalami, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, supaya kita hidup dan kita bangkit, saudaraku, untuk kemudian kita bersama dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, kita akan bangkit untuk menjadi terang, kita akan bangkit untuk pergi kepada bangsa-bangsa yang gelap ini, kepada keadaan yang gelap ini, untuk kita membawa pemulihan, membawa kesembuhan kepada mereka, saudara. Dan semoga, saudaraku, dan memang, saudaraku, ini bukan kebetulan, sebab kita akan merayakan Paskah pada beberapa waktu ke depan. Karena itu saya mendorong saudara, pakailah kesempatan ini supaya kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di saat-saat kita menyendiri, pertama kita harus mengakui kepada Tuhan, Tuhan, kami bersalah sebagai gereja Tuhan. Kami banyak berbuat kesalahan, kami banyak buat dosa. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita mengakui semua ketakutan-ketakutan kita ini. Kita mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kita mengakui bahwa kita lemah. Kita harus mengakui bahwa kita takut, saudaraku. Kita tidak perlu menjadi orang yang gegabah, saudaraku. Terlampau berani, saudaraku. Bukan karena bukan karena kekuatan dari Roh Kudus sebenarnya, tapi karena kita memakai kekuatan keberanian kita sendiri, saudaraku. Itu orang gegabah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pakailah kesempatan ini supaya kita benar-benar menyadari akan keadaan kita sebagai gereja Tuhan, dan kita berdoa di perayaan Paskah nanti kita akan melihat kehidupan dari Tuhan dan roh kebangkitan yang membangkitkan kita, menggerakkan kita. Itu akan membuat kita bangkit dengan penuh keberanian untuk menyatakan kuasa, menyatakan kasih, menyatakan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk semua orang yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan-pergumulan. Saudara, saya percaya, saudaraku, Tuhan akan melakukan ini. Karena itu mulai dari kita, Dia akan menyembuhkan kita. Dia kiranya membalut luka-luka kita. Sesudah itu Dia akan membangkitkan kita dari kelemahan kita. Dia akan menghidupkan kita dari kematian rohani kita. Dan Dia akan menggerakkan kita dengan roh kebangkitannya. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata, kita akan hidup di hadapannya. Artinya, saudaraku, kita akan terus bisa memandang Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan. Kita akan diam terus dalam hadirat Tuhan, dan bersama dengan hadirat Tuhan yang bersama dengan kita akan menjangkau dunia ini, kita akan menjamah mereka, kita akan, saudara, menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan.
Janji ini akan kita alami, saudaraku. Janji ini akan kita lihat terjadi. Apa yang sementara terjadi hari ini adalah sebuah rencana Tuhan untuk memulihkan kita umat-umat Tuhan, untuk membangkitkan kembali gereja Tuhan, untuk menghidupkan kembali gereja Tuhan. Karena itu siapkan diri saudara di kesempatan, di momen di mana kita mengisolasi diri ini, saudaraku. Biarlah kita pakai kesempatan ini, saudaraku, bukan memperhatikan apa yang membuat kita takut, tetapi kita memperhatikan, saudaraku, apa yang membuat kita kembali bangkit, kembali berharap kepada Tuhan, membuat kita kembali, saudaraku, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan yang perlu kita perhatikan sebenarnya, yang perlu kita doakan sebenarnya adalah di saat-saat seperti ini kita bisa melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat Tuhan muncul di tengah-tengah kita dan mengatakan damai sejahtera buat kita. Kehadirannya biarlah nyata di tengah-tengah kita, dan kita bisa mengalami kekuatan, kesembuhan, pemulihan, balutan dari Tuhan, kehidupan dan kebangkitan dari Tuhan. Kehadiran Tuhan nyata atas hidup kita semua. Saudaraku, saya berdoa semoga itu benar-benar terjadi, dan pasti akan terjadi kalau Tuhan berfirman buat kita. Bahkan dalam ayat yang ketiga dikatakan bagian B, ya pasti muncul seperti fajar. Aduh, saudaraku, ini janji Tuhan buat kita. Sesudah malam, ketika malam ada tangisan, firman Tuhan berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Kita harus percaya bahwa fajar pagi itu pasti muncul, saudara. Saudara, setiap pagi pasti akan ada fajar pagi yang muncul. Tidak akan selamanya akan ada kegelapan, saudaraku. Akan ada sorak-sorak di pagi hari. Dan firman Tuhan berkata, ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan akhir adalah hujan yang turun di sekitar bulan Maret dan April di Israel, saudaraku. Untuk apa? Hujan ini adalah hujan untuk mempersiapkan panen, saudaraku. Kalau hujan pada bulan Oktober itu adalah hujan ketika yang turun ketika orang Israel menabur benih, itu untuk membuat benih itu hidup, tumbuh, saudaraku. Tapi hujan akhir adalah hujan di bulan-bulan ini, saudaraku, bulan Maret, April, saudaraku, supaya mempersiapkan panen, saudaraku. Hujan ini turun supaya panen ini muncul. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melewati semua keadaan ini, saudara, kita akan melihat Tuhan akan muncul seperti fajar, saudaraku. Akan ada terang kemuliaan bersinar di gereja Tuhan. Kita akan bersama dengan Tuhan. Kemudian Tuhan akan menurunkan hujan, dan kita bersama dengan Tuhan akan menuai jiwa-jiwa. Saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Saya percaya ini semua Tuhan buat dalam rancangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, saudaraku, pada kita semua. Dan akhir dari semua ini adalah kita akan melihat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang dikatakan firman Tuhan tidak pernah habis, saudaraku, tak berkesudahan, yang selalu baru, yang sangat besar. Itu akan kita alami dalam hidup kita semuanya, umat-umat Tuhan. Karena itu, saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk supaya kita bisa mengalami semua ini. Dikatakan dalam ayat yang pertama, mari kita berbalik kepada Tuhan. Ini adalah seruan pertobatan. Pakailah kesempatan di mana kita, saudaraku, gereja saat-saat ini mengisolasi diri, saudaraku. Memang ini himbauan pemerintah, saudaraku. Tapi saya juga menyadari kita perlu mengakui bahwa kita pun lemah, kita takut, saudaraku, untuk menghadapi keadaan-keadaan ini, saudaraku. Kita perlu mengakui ini, dan kita perlu bertobat dari semua kelemahan-kelemahan kita. Kita perlu bertobat dari semua dosa-dosa kita, berbalik dari semua jalan-jalan kita yang jahat, saudaraku. Yang kedua dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan begitu. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudaraku. Di momen ini, di kesempatan di mana kita mengisolasi diri ini, kita menyendiri, mari kita pakai waktu ini untuk mencari Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, membangun hubungan pribadi dengan Dia. Kembali kita
membangun, saudaraku, kita membangun cinta kita kepadanya, kita kembali kepada kasih yang semula, saudaraku. Kita belajar sungguh-sungguh mengenal dia, mengenal hadiratnya, mendengar suaranya, belajar dari firman Tuhan, saudaraku. Kita berusaha sungguh-sungguh mengenal dia, maka semua ini pasti akan, semua janji yang kita baca tadi akan kita alami. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6, Tuhan menyukai kasih setia. Artinya apa? Tuhan tidak mau pertobatan yang sementara, saudara. Pertobatan yang sementara, komitmen yang sementara. Tuhan mau kita sungguh-sungguh berkomitmen dan bertekun, terus setia sampai akhir. Dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata, Tuhan menegur umat Tuhan. Dia berkata kepada Efraim bahwa kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Benar, saudara. Saudara pernah melihat kabut di pagi hari dan embun di pagi hari? Ketika matahari muncul, saudaraku, fajar muncul dan hari mulai panas, semuanya hilang lenyap. Saudaraku, kesetiaan kita seperti kabut seringkali. Kesetiaan kita seperti embun di pagi hari yang tiba-tiba lenyap, saudaraku. Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berkomitmenlah. Kalau saudara mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Mengenal Tuhan, teruslah mengenal dia. Jangan berhenti. Jangan, saudaraku, setengah-setengah. Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh mengenal dia. Dan terus setia untuk mengenal dia. Terus hidup dalam pertobatan. Jangan berhenti, saudaraku. Lakukan terus kebenaran firman Tuhan dengan setia, saudaraku. Terus melayani Tuhan, saudaraku. Engkau harus menghadapi semua tantangan, semua pergumulan, semua masalah. Kita harus menang menghadapi semua itu, saudaraku. Jangan hanya berapi-api di awal, saudaraku. Saudara mulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Berapi-api, akhirnya berasap-asap di ujungnya, saudaraku. Saudaraku, mari kita terus setia pada Tuhan. Lakukan ketiga hal ini, maka semua yang dikatakan firman Tuhan pasti dikenapi atas hidup saudara. Bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bangun kembali hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kita terus berusaha mengenal dia, sediakan waktu untuk Tuhan, belajar firman-Nya, waktu-waktu untuk berdoa harus diperbaiki kembali, belajar terus mengenal Tuhan. Dan ketiga, saudaraku, tetap setia. Maka kita akan melihat kesembuhan pasti terjadi atas kita, gereja Tuhan. Kita lagi sakit, saudaraku. Kita perlu mengalami kesembuhan. Kemudian Tuhan akan membalut luka-luka kita. Tuhan lagi mendisiplin sebenarnya kita. Kenapa kita lemah, kita sakit? Karena Tuhan mendisiplin kita, gereja, saat-saat ini. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada cinta kita yang semula kepada Tuhan, saudaraku. Dan saudara akan melihat, saudaraku, di momen Paskah ini kita berdoa supaya benar-benar kuasa, kehidupan, dan kebangkitan Tuhan menghidupkan, membangkitkan kita, menggerakkan kita, saudaraku, bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Sebab dia berkata kita akan hidup di hadapan Tuhan, kita akan memandang dia. Saudaraku, bukan hanya nanti waktu dia datang kembali kita akan memandang dia muka dengan muka, tapi hari ini saya percaya kita akan mengalami Tuhan, kita akan memandang kemuliaan-Nya. Kemuliaan Tuhan itu akan kita bawa, saudaraku, ke muka bumi ini. Kita akan melihat, saudaraku, kemuliaan muncul seperti fajar, saudaraku, dan kita akan melihat hujan turun, benih yang ditaburkan akan dipersiapkan untuk musim menuai, dan kita akan melihat tuaian besar terjadi. Jiwa-jiwa kita akan bawa kepada Tuhan. Kita akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Oh, saya percaya ini pasti terjadi atas gereja Tuhan. Karena itu pakai momen ini, saudaraku, untuk melakukan ketiga hal tadi. Apa sudah sebutkan? Bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, mengenal Tuhan, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal dan berusaha, jadi dua kali penekanannya. Mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kemudian tetap setia. Jangan seperti embun atau kabut pagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara, dan terus berdoa, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita, menolong bangsa kita. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bertobat dari semua jalan kami yang salah, Tuhan.
Kami mohon ampun kepadamu akan dosa-dosa kami, umat-umat Tuhan. Dosa bangsa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa dari pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Kami mohon kepadamu dalam nama Yesus, kami mau berbalik dari semua itu. Dan kami rindu pemulihan-Mu terjadi atas hidup kami. Kami juga Tuhan mau berkomitmen untuk mengenal Tuhan dan tetap setia untuk mengenal Engkau Tuhan. Dan kami mohon kepadamu, pulihkan kami gereja Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sembuhkan kami. Bagaimana kami akan menyembuhkan orang-orang yang ada di dunia ini Tuhan, kalau kami sendiri tidak disembuhkan? Bagaimana kami akan melihat Tuhan Yesus, kami akan membalut luka-luka mereka dan membawa mereka kepadamu, kalau kami Tuhan Yesus, luka-luka kami Tuhan Yesus belum dibalut, belum Tuhan diberikan obat ya Tuhan? Bagaimana kami akan membangkitkan, melihat kehidupan terjadi, membawa kehidupan Tuhan atas dunia ini, kalau kami sendiri mati, gereja mati rohani? Kami berdoa kiranya kehidupan-Mu bangkit atas kehidupan-Mu terjadi atas hidup kami. Kebangkitan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu akan menggerakkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di momen Paskah ini, ketika kami Tuhan menjelang Paskah ini 21 hari ke depan, Tuhan Yesus, kami terus Tuhan melakukan kebenaran-kebenaran ini. Kami percaya semua janji firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang kami baca ini akan terjadi atas kehidupan kami, terjadi atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa aja terus Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus untuk setia kepadamu, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang lagi Tuhan Yesus ada di rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat kos mereka masing-masing. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan takut. Hamba minta kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi kami Tuhan Yesus, seperti yang Engkau katakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberikan damai sejahtera, memulihkan kami Tuhan Yesus, menyembuhkan kami dan menggantikan rasa takut kami dengan sukacita, dengan keberanian, dengan kekuatan, dengan Tuhan kuasa kebangkitan, supaya kami dapat terus melakukan firman Tuhan, menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap roh ketakutan disingkirkan. Kami minta perlindungan dari Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, setiap sakit penyakit dilalukan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami kemanapun kami pergi dan berada, memberkati makanan dan minuman kami ya Tuhan, memberkati tubuh kami supaya kami tetap sehat Tuhan Yesus, dan terus Engkau pakai kami untuk menjadi Allah Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan gereja-gereja Tuhan yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati semuanya. Berkati pemerintah bangsa kami. Tuhan tolong Pak Jokowi dan semua menteri, semua jajarannya, semua pemerintahan, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Kami percaya Tuhan mengendalikan. Tuhan akan melindungi bangsa kami dari rencana jahat, dari kuasa kegelapan yang mau mengambil keuntungan dari semua masalah ini. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kepadamu, darah Yesus yang berkuasa, yang telah tercurah bagi kami, akan membasuh bangsa kami. Kami akan memperingati Paskah dan kami percaya darah Yesus akan membasuh bangsa kami. Dan roh kehidupan, roh kebangkitan akan menjadi Tuhan Yesus, akan menjadi bagian kami, umat Tuhan, akan menghidupkan kami, membangkitkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, sampai jumpa lagi dalam tayangan selanjutnya. Kita berdoa semoga minggu depan atau juga bulan depan, sudah di awal bulan kita sudah beribadah untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.